Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Terkendala persoalan teknis, program MBG di Kabupaten Lombok Timur baru menjangkau 9 dari 21 kecamatan yang ada. Tergiur gaya hidup mewah, seorang wanita di Mataram nekat jual motor temannya lewat media sosial. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo disalurkan ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat. Dua pemuda berinisial IFW 22 tahun dan TA 28 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot menjual narkoba di Kelurahan Dasar Agung Baru, Kecamatan Selaparan. Tersangka ditangkap di sebuah rumah saat keduanya diduga usai mengonsumsi narkotika. Polisi menyita sabu-sabu 2,48 gram, ponsel, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Dari dua tersangka, salah seorang diantaranya berinisial IFW merupakan target operasi petugas dalam kasus narkotika. Dari hasil penggeledahan, kami menemukan beberapa poket sabu-sabu siap edar ditemukan di rumah daripada saudara IFW, karena yang seperti saya sampaikan tadi bahwa informasi yang kami dapat bahwa saudara IFW ini di rumahnya sering melakukan aktivitas transaksi dan juga penyalahgunaan narkoba. Tes urin dua-duanya positif mengandung metapetamin. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Saya nggak tahu kan katanya orang Alas dia. Seorang perempuan berinisial AW asal Kecamatan Alas Sumbawa diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menggelapkan motor temannya. Ijal ya. Tersangka diringkus di pinggir Jalan Sriwijaya usai menjual sepeda motor milik korban. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang sempat dijual pelaku ke wilayah Kopang, Lombok Tengah. Untuk memuluskan aksinya, tersangka berpura-pura meminjam motor untuk membeli makanan, namun ia justru menjual motor korban. Terungkapnya kasus ini karena tersangka menjual motor melalui media sosial sehingga dapat dilacak oleh aparat. Yang bersangkutan modusnya minjam sepeda motor untuk beli sesuatu ke pemilik, tapi sepeda motor tersebut dijual seharga 2.500.000. Untuk pasal yang kami sangkakan pasal 372 penggelapan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Uang yang didapat dari hasil jual motor digunakan sehari-hari oleh korban dan untuk biaya menginap oleh pelaku. Tersangka mengaku menjual motor seharga 2,5 juta rupiah, kemudian digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya. Dengan harga berapa mbaknya jual motor itu? 2.500.000 ya. Mbaknya butuh uang ya? Untuk apa mbak? Buat kasih ke ini, ke Okem ini. Terus hasil jual motor 2,5 itu mbaknya kemanakan? Saya langsung ke Mataram, langsung ke... Atas ulahnya, perempuan yang berusia 21 tahun ini dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Harga ayam kampung di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram naik drastis. Seperti di Pasar Kebon Roik Ampenan, harga daging ayam kampung dijual Rp80.000 hingga Rp150.000 per ekornya sesuai ukuran. Padahal harga normalnya berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per ekornya.
Naiknya harga ayam kampung karena tingginya permintaan dari masyarakat menjelang Lebaran. Alhamdulillah agak ramean. Harga ayamnya udah mulai melonjak sekali. Dari berapa ke berapa dong? Kalau yang biasa, ayam jantan besar biasa dari harga biasa tuh 100-an, 100-110 harganya. Gitu. Sekarang sampai 150-an harganya per ekor, 150-170. Warga mengaku sengaja memilih ayam kampung sebagai menu Lebaran karena telah menjadi tradisi keluarga. Kalau untuk harganya berapa dia? Naik, Pak. Memang setiap tahun membeli ayam kampung? Setiap tahun, setiap minggu. Oh, memang sudah langganan, Pak ya? Iya. Tingginya permintaan ayam kampung mendatangkan berkah tersendiri bagi para pedagang karena mendapatkan keuntungan yang lumayan menjelang Lebaran. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Produksi garam rakyat di Kabupaten Lombok Barat dilaporkan terus meningkat memasuki musim kemarau tahun ini. Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat stok garam pada panen pertengahan tahun ini meningkat 50% dari hasil panen tahun lalu. Sebelumnya, hasil panen garam hanya tembus 100 ton saja, tetapi kini naik menjadi 150 ton. Untuk membantu petani garam, Pemda mewajibkan ASN membeli garam lokal masing-masing 10 kg dengan harga Rp50.000 per bulannya. Tidak hanya itu, Pemda juga mewajibkan serapan garam lokal untuk kebutuhan perusahaan air minum daerah mencapai 125 ton setiap kali musim panen tiba. Kebijakan itu untuk menjaga stabilitas harga garam dan membantu petani agar tidak merugi. Pemasarnya sudah banyak dibutuhkan, terutama untuk PDAM. PDAM itu sangat butuh banyak untuk garam. Setiap bulan dia harus membutuhkan banyak garam. Sehingga saya selalu mengadakan uji garam di sini. Selalu mengeluarkan uji garam di sini gitu. Kita produksi garam kita. Sekali panen ada di catatan saya kalau tidak salah sekitar berapa 400 ton. Ya, itu sekali siklus. Dinas Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi garam lokal pada tahun ini naik hingga 80% dari sebelumnya 350 ton menjadi 600 ton. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.